Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Winar untuk pembahasan materi selanjutnya guna persiapan PAS kelas 11 SMK Negeri 1 Tulung. Yaitu materi resensi. Resensi itu adalah penilaian sebuah karya. Sebuah karya yang baru muncul perlu diresensi. Itu untuk memberikan wawasan ataupun gambaran kepada halayak umum tentang isi dari karya tersebut, sehingga bisa dijadikan bahan bagi mereka untuk pertimbangan, perlukah mereka membaca karya itu jika itu buku, atau kiranya perlu tidak sih mereka membeli CD dari lagu itu misalnya. Nah, resensi itu memiliki sistematika seperti yang sudah saya tuliskan. Yang pertama yaitu judul resensi. Judul resensi itu bisa mengembangkan dari judul buku yang dipakai. Lalu ada identitas bukunya. Identitas buku ini harus lengkap, meliputi nama pengarangnya, nama penerbitnya, kemudian tahun terbitnya, lalu ada jumlah halamannya. Jika perlu kalian tambahkan harga bukunya. Kemudian ada bagian pendahuluan, ulasan mengapa resensi ini perlu dibuat. Kemudian ada inti atau isi resensi. Jika itu sebuah buku bisa berupa sinopsis ditambahi dengan gambaran atau berupa ringkasannya. Kemudian yang terpenting dari resensi yaitu poin 5 dan 6. Poin 5 adalah keunggulan buku. Jadi perlu disebutkan apa saja keunggulan buku dari buku yang kamu resensi itu. Kemudian apa saja kekurangan dari buku yang kalian resensi. Karena tidak ada yang sempurna. Tidak mungkin sebuah karya itu mutlak hanya memiliki kelebihan ataupun sebaliknya mutlak hanya memiliki keburukan. Pasti seimbang seperti hidup kita yang seimbang, ada keunggulan, ada juga kekurangan. Nah, lalu yang terakhir ada bagian penutup. Kira-kira nanti dalam penutup itu ada pandangan pribadi kalian. Menurut kalian bagaimana, apakah karya itu layak untuk dibaca, layak untuk dibeli ataupun tidak. Nah, dalam penulisan resensi kita harus mempertimbangkan unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dalam resensi yang sangat penting ada 4 hal. Yang pertama yaitu ada konjungsi penerang. Konjungsi itu berarti kata hubung yang fungsinya untuk menerangkan. Bentuk konjungsi penerang itu ada 3, yaitu bahwa, yakni, yaitu. Kemudian ada konjungsi temporar, kata hubung yang menyatakan waktu. Untuk konjungsi temporar ini bisa bentuknya berupa sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Lalu ada konjungsi penyebaban. Nah, konjungsi ini atau kata hubung ini berarti dia berisi tentang sebab akibat. Oleh karena itu bisa berupa karena ataupun sebab. Lalu yang keempat yang wajib ada dalam unsur kebahasaan sebuah resensi itu adalah pernyataan saran ataupun rekomendasi. Untuk pernyataan saran ataupun rekomendasi ini biasanya menggunakan kata jangan, harus, ataupun hendaknya. Oke, demikian tadi materi kita mengenai resensi. Semoga bisa refresh pikiran kalian, semoga bisa menyegarkan kembali pikiran kalian tentang materi kita resensi yang sudah kita bahas sebelumnya, sehingga kalian bisa menghadapi PAS ini dengan persiapan yang lebih matang. Cukup dari saya, jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.